Selamat datang di GBD Agape. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk nafas yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biar di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, kita berbicara dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Saat yang lebih lagi Tuhan, kami mau melompat buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya di sini lihat ada beberapa suku bangsa. Ada yang dari Jawa, ada ya. Ada yang dari Batak, ada yang dari Papua, ada juga. Ada yang dari Nias, ada yang dari Tionghoa. Nah, amin. Tapi percaya Bapak Ibu, apapun suku bangsa kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ikuti saya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintai. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Yeay. Kita menari buat Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan kita di sini ya. Semua sama di mata Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semua
Sudah sayangnya ya, kita hidup rukun bersatu dalam Tuhan. Amin. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Kita menari lagi buat Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Masih? Menari lagi. Katakan sama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangku rapat di kepala harus yang berjangkut dan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Haleluya. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saya lagi ya. Kita akan pujian ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangku rapat di kepala harus yang kejanggut dan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Betapa indah ya, kita rukun sesama ya. Amin. Silakan duduk lagi. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita mau ikrarkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Seperti pujian ini kita mau angkat. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita berikan untuk dalam buat Tuhan kita. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, di penghujung tahun 2022, kalau mungkin bulan-bulan yang telah kami lalui, kami sempat mengalami kekalahan, tapi kami percaya di penghujung tahun ini kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Engkau berikan atas kehidupan kami, berikan bagi keluarga kami, pelayanan, pekerja, studi, bahkan atas seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpastian, kami merasakan betapa luar biasanya Allah yang kami sembah. Dan lewat kehidupan kami, banyak jiwa melihat ada Allah yang hidup dalam kehidupan kami, ada Allah yang hidup dalam keluarga kami. Sehingga lewat hidup kami, keluarga kami, banyak jiwa kami bawa kepadamu untuk sujud menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom. Kenapa ya, di mana aja saya khotbah setiap kali shalom pertama agak menjerit ya. Shalom saudara. Nah, itu namanya GBI Agape. GBI yang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan kan biasa kalau ketemu sama kekasihnya, wah nggak ada yang nggak seneng. Kalau sampai nggak seneng, jangan-jangan bukan ketemu kekasih, itu ketemu gendruwo jangan-jangan. Nah, saya dikasih Tuhan, hari-hari ini sebagian besar gereja sudah merayakan ibadah Natal. Bahkan di tempat saya minggu kemarin kita mengadakan ibadah Natal, dan saya dengar minggu depan GBI Agape akan mengadakan ibadah Natal. Tapi mari kita mau flashback ke belakang. Kita merayakan ibadah atau perayaan Natal karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir di muka bumi ini, ada satu pribadi yang Tuhan pilih. Lewat kehidupannya, maka Yesus lahir di muka bumi ini. Yesus lahir sebagai juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang nenek moyangnya Yesus yang bernama Raja Daud. Yang saya berikan tema, mengapa Tuhan memilih Daud. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, coba kita buka sama-sama. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita tidak akan membaca ayat ini seluruhnya, tetapi kita hanya membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai 13. Kita hanya baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara sudah melihat ke depan? Karena di depan ada ayat-ayatnya. Kita baca itu bersama-sama ya, dari ayat yang ke-11. 1, 2, iya. Lalu Samuel berkata kepada Yesaya, "Inikah anakku semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang busuk, tetapi sudah mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Yesaya, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ram. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
1 Samuel pasal yang ke-16 menggambarkan kepada kita bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Keadaan apapun juga tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Coba kalau kita berkata setelah Saul ditolak menjadi raja, karena 2 kesalahan besar yang Saul lakukan. Yang pertama, kita katakan dengan jelas, Allah menyuruh Saul untuk membunuh semua, baik Raja Agag sampai hewannya dibunuh, tapi Saul nggak membunuhnya. Yang kedua, Saul mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Waktu peperangan orang Filistin, Alkitab katakan dengan jelas, Saul menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan korban. Samuel nggak datang-datang. Sampai pas pada harinya, Saul mengambil bagian untuk melakukan yang bukan menjadi bahagiannya. Dia seorang raja, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang imam. Dia mulai mempersembahkan korban. Begitu dia persembahkan korban, Samuel datang. Sejak saat itu kita katakan, Saul ditolak menjadi raja. Pada waktu Saul ditolak menjadi raja, maka Samuel mulai gundah gulana. Dia mulai berpikir bagaimana caranya rencana Allah dapat tergenapi. Makanya kita katakan, Allah berkata kepada Samuel, pergilah engkau ke rumah Isai. Dari sekian anaknya engkau akan aku suruh mengurapi salah seorang anaknya. Lewat kehidupannya anak yang menjadi raja dan memimpin bangsa Israel yang besar. Begitu sampai di rumah Isai, Alkitab katakan satu persatu anaknya turun. Dari yang pertama sampai yang ke-7, semuanya ditolak oleh Tuhan. Samuel ingin mengurapi salah seorang anaknya. Allah berkata, apa yang kau lihat bukan yang aku lihat. Manusia melihat yang kelihatan, karena mungkin pada waktu Samuel melihat Eliab, Syama dan sebagainya, tinggi perawakannya, kekar badannya, mungkin juga otaknya pintar. Waktu dia ingin mengurapi, Tuhan berkata, bukan dia yang aku pilih. Semua ke-7 anaknya udah datang, semuanya ditolak. Makanya Samuel bertanya, masih adakah anakmu yang lain selain yang 7 ini? Oh ada, dia pengamun kambing domba. Perhatikan baik-baik, pengamun kambing domba. Pengamun kambing domba pada zaman itu nggak masuk hitungan. Itu orang-orang yang dikucilkan, jauh tempatnya dari kerajaan, jauh sekali. Samuel berkata, panggil dia. Kita gak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Begitu Daud datang, Alkitab katakan, oh dia masih muda sekali, pipinya kemerahan, parasnya elok. Maka Tuhan berkata, bangkit, urapi dia. Nah, kalau kita pelajari saudara, kira-kira di Israel apakah Daud yang hanya pengamun kambing domba? Halo? Saya percaya pasti ada yang lain. Tapi kenapa kok Daud yang dipilih? Yang kedua, kalau kita melihat Daud pekerjaannya pengamun kambing domba. Bagaimana mungkin dia bisa didudukan sebagai raja yang memimpin bangsa Israel yang besar, bahkan ngangon kambing dombanya kita katakan nggak banyak, cuma 2-3 ekor. Dan Alkitab berkata dia masih muda, belia. Kayaknya nggak masuk hitungan. Tapi kenapa Tuhan memilih Daud? Makanya tema hari ini, mengapa Tuhan memilih Daud? Dan hari ini saya percaya, mengapa Tuhan memilih saudara dan saya? Sehingga lewat hidup kita, kalau dulu Daud menghadirkan Yesus, kita menjadi terang dan garam dunia. Sehingga lewat hidup kita, dunia yang penuh kegelapan, dunia yang hambar, dunia yang gak ada rasanya, lewat kehadiran saudara, lewat kehadiran keluarga saudara, lingkungan di mana engkau tinggal, merasakan aura yang berbeda, merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mereka dapat nikmati lewat kehidupan saudara, lewat kehidupan keluarga saudara, lewat pekerjaan saudara, sehingga mereka bertanya, apa sih resepnya? Bukan karena kayanya, bukan karena pintarnya, tapi karena ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan memilih Daud. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Tuhan memilih Daud.
Dan biarlah ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau dulu lewat Daud Yesus lahir, biarlah hari ini lewat saudara dan saya, kita menjadi garam dan terang dunia. Menghadirkan Yesus di muka bumi ini, dia mengakibatkan orang-orang Majus dari negeri yang jauh datang sujud menyembah kepada Yesus. Lewat kehidupan saudara, ibadahnya gak cukup sekali, minimal 3 kali. Aminnya cuma berapa gelintir orang, minimal 4 kali. Berikan dulu kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Nah, saudara, yang pertama, kenapa Tuhan memilih Daud? Ya, perhatikan baik-baik ya dari ayat Mazmur 1 Samuel 16. Alkitab berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini: janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alkitab berkata Tuhan melihat hati. Nah, hati Daud ini seperti apa sampai Tuhan itu bergetar, sampai Tuhan kok bisa memilih Daud? Kenapa Tuhan gak milih Syama? Kenapa Tuhan gak memilih Eliab dan sebagainya, yang secara manusia perawakannya tinggi, yang secara manusia dia ada di kemiliteran? Kenapa Tuhan gak memilih mereka? Karena kita katakan Tuhan gak melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Artinya di sini Tuhan melihat hati Daud adalah hati yang penuh mengasihi Tuhan. Dia adalah pribadi yang mencintai Tuhan. Sekalipun pekerjaan cuma pengangon kambing domba, dia nggak iri terhadap pekerjaan dari kakak-kakaknya. Mungkin kalau zaman sekarang kakak-kakaknya disekolahkan sampai mencapai gelar sarjana. Kalau seorang pengusaha, kakak-kakaknya mendapatkan kedudukan yang baik dari perusahaan yang bapaknya miliki. Tapi mungkin Daud pada zaman sekarang hanya karyawan biasa. Dia nggak iri. Yang ada dalam hatinya, bagaimana caranya dia menyenangkan hati Tuhan, bagaimana caranya dia menyukakan hati Tuhan. Makanya Tuhan berkata, engkau melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Ini Daud buktikan. Pada waktu Daud pertama kali diangkat menjadi raja dari seluruh kerajaan Israel. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 sampai pasal yang selanjutnya, Alkitab katakan dengan jelas, yang pertama kali Daud lakukan memindahkan tabut perjanjian untuk masuk ke Yerusalem. Tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Tuhan. Tabut perjanjian berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian berbicara juga tentang pribadi Allah. Karena cintanya akan Tuhan, karena kasihnya akan Tuhan, maka dia tahu yang pertama kali pada waktu dia dinobatkan menjadi raja untuk memimpin seluruh bangsa Israel, yang pertama kali dia harus menghadirkan kekasihnya yang dia cintai. Siapakah dia? Yesus Kristus namanya. Bahkan Alkitab berkata, pada waktu tabut perjanjian dibawa pulang, setiap sekian langkah dia mempersembahkan korban. Begitu sampai ke Yerusalem, dia membuat satu pondok dan dia mempersiapkan para pemuji penyembah Tuhan. Siang dan malam selama 24 jam. Selama 7 hari dalam seminggu, selama 30 hari dalam 1 bulan, selama 12 bulan dalam setahun, dia mempersiapkan para pemuji penyembah Tuhan untuk melayani Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Bahkan kalau saudara pelajari, sebagian besar biaya yang Salomo pakai untuk membangun bait Salomo itu dari Daud. Daud yang mempersiapkan semua keuangannya. Kenapa ini bisa dia lakukan? Karena dia cinta akan Tuhan. Hari ini di penghujung tahun 2022, memasuki tahun 2023, cek hati kita. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya ingin tanya pada saudara,
Kalau kau dekat dengan kekasihmu yang kau cintai, rasanya tenang nggak, saudara? Rasanya bahagia nggak? Pasti senang, pasti bahagia. Daud menyadari, sekalipun dia sudah menjadi raja, dia punya banyak prajurit, dia punya banyak anak buah, namanya ditakuti oleh raja-raja yang lain, tapi dia sadar ketenangan, kebahagiaan waktu dia dekat kekasihnya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang membuat Daud menjadi satu pribadi, menjadi gembala yang berbeda dengan gembala-gembala yang lain yang ada pada waktu itu. Ini yang membuat pengerja jemaat GBI Agape, namanya udah Agape. Halo, yang berbeda dengan GBI yang lain ada di Taman Royal. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Saudara, alasan yang pertama, kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud pribadi yang mencintai Tuhan. Enggak meledak juga ya. Amin, saudara. Dalam hati kita harus sadar dia adalah kekasih yang gak pernah mengecewakan, yang gak pernah menyakitkan hati kita. Bahkan dia kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Suami bisa ngorok di sebelah saudara, istri bisa ngorok di sebelah saudara, tapi Mazmur 121 berkata, penjaga Israel, kekasihmu matanya tidak pernah terlelah. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Dia menjaga saudara, dia melindungi, dia memelihara saudara. Kalau dia sudah seperti itu, masa kita tidak mengasihi Tuhan? Saya percaya dari wajah-wajahnya jemaat GBI Agape, sesuai dengan namanya, adalah jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa Daud dipilih Tuhan? Dari potongannya nggak pas, nggak keker. Pekerjaannya juga nggak pas, pengangon kambing domba. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Yang pertama karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua karena Daud adalah satu pribadi yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan lewat bapaknya. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36, Alkitab katakan dengan jelas, Daud itu pengangon kambing domba. Waktu dia ingin menghadap Goliat, berperang melawan Goliat, dia harus menceritakan apakah dia punya pengalaman yang luar biasa sehingga layak untuk menghadapi Goliat. Makanya dia berkata seperti ini, aku nih pengangon kambing domba, gak banyak, cuma 2-3 ekor. Ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari ya. Tapi singa dan beruang menerkam kambing dombaku. Ini singa saudara, ini beruang. Bukan singa bohong-bohongan, bukan beruang bohong-bohongan, ini beneran. Ini bukan seperti saudara dan saya kalau pergi ke kebun binatang, singanya di dalam, kitanya di luar. Atau pergi ke mana yang di puncak itu, singanya di luar, saudara yang di dalam, aman. Enggak, ini berhadapan. Ini bukan kucing saudara. Ini bukan anjing yang kecil, tapi ini singa dan beruang. Tapi kita berkata, kalau singa dan beruang menerkam kambing dombaku, aku akan mengejarnya. Halo? Aku akan membebaskan dan membunuh singa dan beruang tersebut. Ini taruhannya, itu nyawa. Kalau kita baca ayat ini, ya waktu saya baca ayat ini, wow, luar biasa. Dia punya kepribadian yang luar biasa. Dia punya rasa tanggung jawab terhadap kepercayaan yang bapaknya berikan. Itu luar biasa. Sampai-sampai nyawanya aja dia korbankan. Nah, hari ini, sudahkah kita seperti Daud? Barometernya bukan sekedar kehadiran, tapi nyawamu itu menjadi taruhan. Halo? Kau sebagai pengerja di tempat ini, ada jadwal yang diberikan. Begitu gerimis, puji Tuhan, ada alasan nih. Halo,
Begitu dengar gempa, puji Tuhan, ini di lantai 2 nih, ngeri juga nih. Ya kan? Begitu awan gelap, puji Tuhan. Bagaimana seperti tahu? Singa dan beruang. Berarti barometer di hadapan Tuhan. Kalau kita ini pribadi yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, barometernya, apakah kau berani rela mengorbankan nyawamu? Kalau hanya pilek dikit alasan enggak, aduh, hujan dikit enggak datang, bagaimana bisa Tuhan memberikan kepercayaan yang besar? Alkitab berkata dalam Matius pasal 25, firman Tuhan berkata Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan Alkitab berkata, kenapa kok berbeda-beda ya? Baca baik-baik nanti saudara di rumah. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21 sampai selanjutnya, Alkitab berkata sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau Tuhan tetapkan saudara tempat ini sebagai pengerja yang melayani Tuhan di bidang ini, karena Tuhan tahu kemampuan saudara di situ. Jadi nggak usah iri. Yang satu nggak usah iri kepada yang punya 2 talenta. Yang 5 juga nggak perlu berbangga hati, karena semua mendapatkan kepercayaan sesuai dengan kemampuannya. Persoalannya di sini bukan 1, 2, 5 talenta. Persoalannya di sini sejauh mana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita dapat bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan dalam perkara yang lebih besar lagi. Daud dia buktikan, sekalipun aku cuma pengangon kambing domba, nggak dianggap di seluruh Israel, orang tuaku juga aduh kayaknya pilih kasih terhadap aku nih. Dan hanya diberikan kepercayaan 2-3 ekor kambing domba, tapi aku mau bertanggung jawab. Tidak akan pernah aku izinkan satu binatang buas menerkam kambing domba yang dipercayakan untuk aku gembalakan. Hari ini kita punya prinsip seperti itu. Tidak akan aku izinkan pribadi yang lain menggantikan di tempat di mana Tuhan tempatkan aku. Hanya karena aku pilek, hanya karena aku hujan. Aku mau menunjukkan dedikasiku, loyalitasku kepada GBI Agape yang Tuhan percayakan untuk saudara bernaung melayani Tuhan di tempat ini. Sekecil apapun juga, dengar baik-baik, persoalannya bukan apa yang Tuhan percayakan. Persoalannya sejauh mana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Waktu kita dapat bertanggung jawab dengan caranya Tuhan, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Halo, kita katakan yang 1 talenta dia kubur talenta. Padahal 1 talenta gede loh saudara. 1 talenta itu sama dengan 32 kg emas. Halo, kalau 1 gramnya 1 juta berarti berapa? 32 miliar. Dikasih modal 32 miliar, gede nggak? Dalam diri saudara dan saya ada potensi yang besar. Itu sebabnya nggak ada alasan untuk kita berkata nggak mungkin Tuhan. Karena sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih dan menaruh potensi yang besar dalam saudara. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan semuanya. Daud dia buktikan, jangan sampai 1 ekor binatang yang aku gembalakan diterkam oleh binatang buas, sekalipun nyawa taruhanku. Mari hari ini mulai minggu ini yang hadir, nggak tahu minggu depan. Saya berharap bukan hanya saudara, semua pengerja hadir tempat ini. Kita berikan kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Yang kedua, kenapa Daud dipilih Tuhan? Karena Daud bertanggung jawab. Katakan sama-sama, saya mau jadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya mau jadi pribadi yang Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Saudara, kalau kita dapat bertanggung jawab, pemimpin dunia aja bisa memberikan kepercayaan, apalagi Tuhan kita. Dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, itu pasti terjadi. Dari 5, 2 talenta, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kau perkara yang lebih besar. Yang ketiga, saudara,
Kenapa Daud dipilih Tuhan ya? Agak aneh juga. Kenapa sih Daud dipilih Tuhan? Kenapa saudara dan saya dipilih Tuhan ya? Dari potongannya aja nggak ada. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Yang pertama, karena kita semua mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita mau belajar bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Daud dipilih Tuhan karena Daud adalah pribadi yang tidak mau Allahnya dihina. Coba ditayangkan 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Tolong ditayangkan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Nah, baca di situ. Sama-sama kita baca 1, 2. Iya. Kata Daud kepada orang-orang yang berdiri. Apa yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin? Dia menghindarkan kemenangan dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai berani untuk melawan? Kata-kata yang terakhir baca sama-sama sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia berkata, siapa kok orang Filistin yang tak berani menghina daripada barisan Allah yang hidup? Berarti waktu Goliat menghina orang Israel, menghina tentara Israel, bagi Daud dia bukan menghina tentara Israel, tapi dia menghina Allah yang disembah oleh barisan tentara Israel. Makanya dia berkata, siapakah dia? Kadang-kadang tanpa kita sadari, orang lain menghina Allah kita lewat diri kita sendiri. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak David? Mari kita lihat sama-sama. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, ya, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26, tolong ditayangkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Mereka bersama-sama dari umat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang-orang. Di Antioquia itu pertama kali di Antioquia lah murid-murid Kristus itu pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen pertama kali itu muncul, itu merupakan kata ejekan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar itu mereka melihat ada satu gaya hidup yang berbeda antara murid-murid Tuhan Yesus dengan orang-orang dunia. Mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus yang pertama ada kuasa yang luar biasa. Mereka menyembuhkan orang yang sakit, yang buta melihat, tuli mendengar. Ada kuasa yang luar biasa. Yang terikat kuasa kegelapan dibebaskan. Tapi nggak hanya di situ. Mereka juga melihat ada karakter Kristus nyata atas kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ada pribadi Yesus nyata. Kalau saudara pelajari ada banyak hal yang Yesus ajarkan. Saya suka pakai kalau mau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Mereka melihat ini. Beda sekali ya. Kalau orang dunia ditampar pipi kiri, oh lu nggak tahu. Siapa gue ya belum tahu karena belum kenalan. Tampar pipi kiri kalau perlu kasih tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kalau pindahin ke RSUD. Tapi Alkitab ajarkan, jika engkau tidak mengampuni, dosamu juga nggak diampuni. Beda sekali, mereka ada satu perbedaan yang luar biasa. Nah Daud pada waktu itu dia melihat Goliat bukan menghina tentara Israel, tapi Goliat sedang menghina Allah yang disembah oleh tentara Israel. Kok Allah yang luar biasa, kok kalah ya anak buahnya? Dan kadang-kadang tanpa kita sadari, kita seperti itu. Versinya beda. Dulu Daud menghadapi Goliat, sekarang kita hidup di komunitas, di lingkungan di mana kita berada. Kita cek hidup kita, bagaimana gaya hidup kita. Sudahkah orang lain melihat Yesus dalam diri kita? Apa orang lain lihat, oh bodoh aja.
Ke gereja, nggak ke gereja sama aja sama orang dunia. Lu suka gosip, bahkan gosip lu lebih gila lagi. Dia tampil beda. Orang lain sekali sedang mengalami ketakutan, was-was karena berita, sampai presiden kan bilang kan tahun 2023 tahun kegelapan. Bagaimana kita? Apakah kita seperti mereka takut juga? Kita malah nimbrung, iya ya, suami gue aja gajinya nggak jelas. Wah, sama aja kalau gitu. Kita sebenarnya berkata bahwa kegelapan akan terjadi. Itu kesempatan untuk saudara dan saya, bukan hanya melihat, tapi merasakan kebesaran Tuhan. Sebab nggak mungkin terang itu nyata kalau nggak ada gelap. Kalau ini dimatiin, begitu nyalain baru terang. Kalau udah terang nggak perlu lampu. Kegelapan Tuhan izinkan supaya Natal itu nyata lewat hidup saudara dan saya. Sekalipun mungkin cuma seperti lilin yang kecil, tapi lilin yang kecil kalau dinyalakan di tengah-tengah kegelapan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini waktunya hidup kita introspeksi. Mumpung masih 11 hari di bulan Desember, masih ada 20 hari lagi. Mungkin waktu kita berkaca di depan cermin, oh ada hal, oh ini listriknya berepotan nih. Oh jangan ungu, kalau ungu kan garam mati. Orang pakai listrik ungu, kan saya ketawa. Ungu tuh listrik orang mati. Orang mati aja merah. Oh ini listriknya kebanyakan nih. Oh alisnya, oh bedaknya ketebalan. Kita mau berkaca. Apa yang kurang kita tambahi, apa yang kebablasan kita kurangi. Amin saudara. Sehingga mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun 2023, orang melihat kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Amin. Alkitab katakan juga, coba buka dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Kenapa Tuhan bisa dihina dalam hidup kita? Karena gaya hidup kita nggak seperti Yesus. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tadi saya baca di sini misinya, mengajarkan jemaat hidup benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Jadi orang dunia, dia pertama kali nggak mungkin langsung masuk gereja untuk dengar firman Tuhan, tapi dia pertama kali mendengar dan membaca firman Tuhan lewat kehidupan, lewat keluarga, lewat apa yang saudara dan saya kerjakan. Dan kita berkata kamu adalah suratan Kristus yang apa? Yang ditulis, yang terbuka, semua orang bisa baca. Dalam mau pakai baju apapun juga, dalam mau pakai perhiasan apapun juga, yang paling utama orang nggak lihat itunya, tapi orang lihat adakah sesuatu yang dapat aku dapatkan dari orang ini, sesuatu yang dapat mengubah hidupku, sesuatu yang dapat menguatkan, sesuatu yang dapat memotivasi hidupku. Tapi kalau sama aja, dah udah, nggak usah gereja, nggak jauh beda sama orang dunia. Yang kayak gitu udah basi, di dunia lebih banyak, yang di dunia aja udah bosen, tapi anak-anak tuh masih suka. Di sini nggak ada. Amin, luar biasa ya. Memang WL kita tuh luar biasa. Ya, kita diajak joget wis tuwek begini, udah punya buyut masih joget-joget untuk Tuhan. Seperti Daud, dia berkata seperti ini. Waktu dia bawa tabut perjanjian, Mikal bilang, engkau mempermalukan dirimu sendiri. Tapi Daud berkata, untuk Tuhan aku akan melakukan yang lebih lagi. Jadi kalau tadi joget nggak salah, berikan kemuliaan Tuhan. Tadi poin keberapa? Ketiga ya. Daud nggak mau Allahnya dihina. Hari ini kita juga harus berkata, aku nggak mau Allahku dihina, karena orang dunia melihat hidupku nggak berbeda dengan orang dunia. Aku harus berani tampil beda. Amin. Berani tampil beda bukan karena potongan rambutnya. Berani tampil beda bukan karena bajunya yang mahal.
Berani tampil beda bukan karena ini itu dan sebagainya, tapi berani tampil beda. Kita memancarkan sifat gaya hidup Yesus yang mengalir lewat hidup Amin. kita. Yang keempat, kenapa Daud dipilih Tuhan? Yang keempat, karena Daud adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51, dia berkata seperti ini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, barisan tentara Allah yang hidup. Hari ini juga dia nggak bilang moga-moga, halo, dia nggak bilang besok, tapi hari ini juga aku akan mengunggal engkau. Dan dia berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kenapa aku nggak pakai pedang, aku nggak pakai lembing? Supaya seluruh jemaat tahu yang memberikan kemenangan bukan pedang dan lembing, tapi Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini mungkin kau mengakhiri tahun 2022, masuk tahun 2023, hatimu sempat gundah gulana. Tuhan, gimana ya? Orang bilang begini tahun ini, tahun depan orang bilang begini. Sementara di tempat penampungan gandumku cuma menipis Tuhan, saldoku minus. Beras dikit lagi entek, minyak goreng tiris banget, gas 3 kilo udah mau habis lagi. Buka dompet kasbon semua. Hari ini engkau berani berkata, memang aku gak punya apa-apa, karena aku tahu Tuhan izinkan ini supaya aku dapat melihat dan merasakan berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dia yang menjamin kehidupanku. Daud dia berkata seperti ini. Daud pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari akhiri tahun 2022 ini. Mungkin kegagalan saudara alami selama ini mungkin disebabkan karena kau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan kemampuanmu, engkau mengandalkan apa yang kau miliki. Seperti Saul, seperti prajurit Israel, mereka mengalahkan apa, mengandalkan apa yang mereka miliki. Tapi karena Daud tahu gimana caranya meraih kemenangan, dia perlu mengandalkan Tuhan. Waktu dia mengandalkan Tuhan, di saat itu ada kepastian. Waktu kita mengandalkan Tuhan, cuma satu jawabannya, iya, aku pasti segera menolong. Baca Yeremia pasal yang ke-17. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buka Mazmur 60 ayat yang ke-14. Mazmur 60 ayat 14. Kalau di HP itu ayat 12, pada ayat 14 kalau di Alkitab. Yang biasa. Baca sama-sama. 1, 2, iya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Daud tahu bagaimana caranya mengalahkan Goliat. Sekalipun latar belakangnya bukan seorang prajurit, dia nggak pernah pegang lembing, dia nggak pernah pegang tombak, dia nggak pernah pegang perisai, nggak pernah pakai baju jira, pakai ketopong, nggak pernah. Yang dia cuma pernah apa? Pegang ali-ali doang. Tapi dia tahu, sekalipun ali-ali yang berisi batu yang kecil, kalau bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan dapat melakukan perkara-perkara yang besar.
Mungkin hari ini kita juga cuma punya seperti batu yang kecil. Gak ada persiapan mengakhiri tahun 2022. Gak ada persiapan memasuki tahun 2023. Sementara di depan ada raksasa yang besar. Dengar baik-baik. Waktu engkau lihat, engkau bisa berkata, mana mungkin Tuhan? Gak mungkin Tuhan. Mungkin kau cuma boleh berkata, takdir memang kejam. Tapi waktu kau baca Alkitab, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang besar. Sekalipun cuma batu yang kecil, tapi kalau ada dalam tangan Tuhan, lewat batu yang kecil itu, ada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, yang dapat saudara alami, dapat keluarga saudara alami, pekerjaan saudara alami, sehingga lewat kehidupan saudara, ada kemenangan yang luar biasa. Alkitab berkata waktu dia berhadapan, Goliat menghina dia. Anjingkah aku ini? Waduh, untung dapat Daud. Kalau dapat kita, ya lu anjing, kita bilang kita ya. Memang lu anjing, makanya udah tempat lengkap. Hingga engkau mendatangi aku seperti itu. Daud diam aja. Tapi dia berkata, hari ini juga, wow luar biasa. Kita harus berani berkata, hari ini juga musim itu harus berubah. Tadinya orang Israel mengalami ketakutan, kekhawatiran. Hari ini kita perlu berkata, hari ini juga musim itu akan berubah. Ingat saudara, kelahiran Yesus membuat musim berubah. Hari ini kita harus percayakan hal itu. Kalau sampai nggak berubah, persoalannya bukan di Tuhan Yesus, persoalannya di diri kita. Mungkin ada sesuatu. Mungkin yang pertama, kita bukan pribadi yang mencintai Tuhan. Mungkin yang kedua, kita bukan pribadi yang punya tanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadilah suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, anak-anak bertanggung jawab, karyawan yang bertanggung jawab, pengusaha yang bertanggung jawab, pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Barometernya apa? Nyawa taruhannya. Halo? Kalau cuma tenaga aja mikir-mikir, waktu aja mikir-mikir, mana bisa dapat kepercayaan yang besar. Tapi kalau kau berani nyawa taruhannya, wow, ini yang luar biasa. Musim pasti berubah. Yang ketiga, mungkin lewat hidup kita nama Tuhan selalu dihina. Orang berkata, orang Kristen kok gak jauh beda dari orang dunia. Ngapain gue ke gereja? Orang Kristen malah lebih dahsyat, gosipnya lebih tajam, setajam silet. Wah luar biasa. Silet luar biasa, saudara. Bukan silet tumpul, silet yang tajam. Yang keempat, mungkin kau gak mengandalkan Tuhan, masih mengandalkan apa yang kau miliki. Tapi mari hari ini kita mau belajar 4 hal. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Sekecil apapun juga, ingat barometernya. Apakah kau berani mengorbankan nyawamu? Yang ketiga, jadilah pribadi yang tidak mau Allahnya dihina. Berarti kita harus mengubah gaya hidup kita. Kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Yang keempat, jadilah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita berkata, begitu Goliat maju, Daud melepaskan batu yang ada di ali-alinya. Saya percaya tangan Tuhan yang menuntun batu itu, sehingga kena di dahinya. Goliat rebah, dan dia maju, dia mengambil pedangnya Goliat sendiri, dia sembelih. Hari ini, jadikan momen Natal menjadi momen perubahan musim. Sejak saat itu, wow, kemenangan yang besar dialami oleh bangsa Israel. Baca baik-baik, bangsa Israel tidak pernah mengalami kekalahan selama Daud memimpin bangsa Israel. Musim berubah. Saudara rindu musim berubah? Jangan hanya, mana kok Natalnya suara ketok? Di bawah. Di bawah? Natalnya di bawah berarti? Natalnya di atas kok? Gak apa-apa, itu setelah jemaat di sini ya. Jangan hanya ada pohon Natal yang dihiasi, tapi biarlah ada Yesus yang bukan hadir sebagai bayi, tapi hadir
sebagai raja di atas segala raja, yang memerintah, yang berdaulat penuh atas hidup kita, atas keluarga kita. Pasti musim akan berubah. Kita bangkit berdiri.